Kamu sering dengar khotbah soal kasih, tapi pas ada masalah, pemimpin malah marah, menghakimi atau menjauhi. Kok bisa? Di mana wujud kasih itu? Halo warga Kristus dan Shalom. Balik lagi di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi dalam soal realita iman Kristen di tengah dunia nyata. Hari ini kita bakalan bahas satu hal yang jujur aja sering banget kejadian. Khotbah kasih yang indah tapi perlakuan yang dingin. Banyak dari kita pernah mengalami atau bahkan masih mengalami pemimpin gereja yang berbicara soal kasih tapi nggak hidup dalam kasih. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dan gimana seharusnya kita menyikapi? Khotbah kasih yang tak terlihat. Setiap minggu kita dengar Tuhan itu kasih, kita harus mengasihi sesama. Tanpa kasih semua pelayanan sia-sia. Amin, itu benar semua. Tapi giliran ada jemaat beda pandangan sedikit soal acara gereja langsung dimarahi. Ada yang kasih masukan soal tata ibadah malah diabaikan. Atau ketika ada kritik atau kesalahan malah defensif. Atau konflik internal, pemimpin malah menghilang, ghosting seperti mantan. Ini bukan fiktif, ini kenyataan. Banyak dari kita ngerasa khotbah kasih hanya sebatas panggung, bukan kehidupan. Dan lebih menyakitkan lagi, ketika yang kita harapkan jadi contoh, justru menunjukkan wajah yang sebaliknya. Ini bahaya, karena orang luar lihat kita dan bilang, agama lo cuma teori, Bo. Jika saya terpilih, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan warga akan sejahtera. Bacot! Apa itu kasih? Mari kita back to the word. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih bukan teori, tapi tindakan. Bukan cuma ucapan, tapi respon di tengah konflik. Yesus menunjukkan kasih justru saat dia ditolak, saat dia dihina, dan saat dia disalibkan. Pemimpin gereja justru harus mencerminkan kasih Kristus, bukan sekedar kutipan dari ayat Alkitab. Kasih sejati itu diuji, bukan di mimbar, tapi di saat jemaat beda pendapat, pelayanan yang tidak sesuai rencana, dan kritik yang masuk. Kalau saat itu kasih hilang, berarti kasih itu belum tumbuh. Kasih yang digantikan ego. Kenapa ini bisa terjadi? Karena seringkali yang dikedepankan bukan kasih, tapi gengsi. Pelayanan jadi soal otoritas, bukan kasih. Pemimpin jadi bos, bukan gembala. Kita pernah melihat pemimpin tersinggung karena dikoreksi, jemaat dikucilkan karena tidak patuh. Pelayanan hanya melibatkan orang terdekat saja. Semua itu bukan karena tidak tahu ayat-ayat kasih, tapi karena ego lebih kuat daripada kerendahan hati. Sayangnya, banyak pemimpin lebih ingin dihormati daripada mengasihi, dan bahkan parahnya, mereka membela diri dengan menggunakan ayat, daging itu lemah. Hei, kaum Farisi, kalau baca Alkitab itu yang lengkap. Coba baca yang lengkap, Matius 26 ayat 41. Apa dampaknya ke jemaat? Ketika kasih hanya dikhotbahkan tapi tidak dijalankan, jemaat akan menjadi tumpul secara rohani karena mereka melihat kontradiksi. Tertutup secara emosi karena takut ditolak. Tersandung secara iman karena melihat pemimpin yang tidak seperti Kristus. Beberapa jemaat bahkan pindah gereja, bukan karena doktrin, tapi karena tidak merasakan kasih. Ironis ya? Gereja yang seharusnya tempat menyembuhkan malah jadi tempat luka baru. Dan itu semua karena kasih yang tidak diwujudkan. Dan pemimpin hanya berkata, namanya juga manusia, masih bisa berbuat kesalahan. Tapi jika kesalahan yang sama selalu terulang, itu kebodohan namanya. Yesus sama dengan kasih yang hidup. Mari kita lihat Yesus. Yesus nggak pernah hanya berkhotbah soal kasih, dia hidup di dalamnya.
Dia makan bareng pemungut cukai. Dia ngobrol dengan perempuan Samaria yang dijauhi orang. Dia menyentuh orang kusta yang diasingkan. Kasihnya aktif, tidak selektif. Yesus tidak takut terlihat buruk di mata orang Farisi, karena fokusnya adalah hati, bukan citra. Pertanyaannya, apakah pemimpin gereja kita atau kita sendiri mencerminkan kasih seperti itu? Solusinya bukan menghindar. Kalau kamu pernah disakiti oleh pemimpin yang tidak menunjukkan kasih, aku mau bilang, kamu tidak sendiri. Tapi, solusi kita bukan menjauh dari gereja, melainkan mencari Kristus lebih dalam. Dan kalau kamu seorang pemimpin, ini saatnya refleksi. Apakah pelayananmu mendorong kasih atau menuntut taat? Kadang kita perlu bertanya, apakah aku sedang membangun kerajaan Allah atau kerajaanku sendiri? Warga Kristus yang diberkati, cukup sudah kita terjebak dalam kekristenan yang indah di kata, tapi hambar di tindakan. Sudah waktunya gereja bangkit, jadi komunitas yang kasih, yang nyata. Bukan sekedar tempat khotbah, tapi tempat pelukan. Bukan sekedar panggung pengajaran, tapi ruang pengampunan. Kalau kamu merasa khotbah kasih di gerejamu cuma sekedar teori, tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Dan buat para pemimpin rohani yang nonton ini, jangan cuma bicara kasih, tunjukkan. Karena dunia tidak butuh lebih banyak teori, dunia butuh teladan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Kristen yang jujur, tajam, dan membangun. Dan ingat, Kristus tidak memanggil kita untuk pintar bicara, tapi berani mengasihi. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga gereja semakin baik lagi. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.